Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Cynthia Purba. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang vektor. Ada yang pernah dengar nggak apa itu vektor? Kalian nggak asing kan dengan kata vektor? Nah, gimana konsep dasar vektor itu? Vektor itu adalah suatu besaran. Dalam ilmu fisika kita mengetahui ada dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa bedanya besaran skalar dan vektor? Besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai saja. Kalau besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tersebut, Ucok bersepeda dari barat ke timur menempuh jarak berapa? Menempuh jarak 8 km. Setelah itu, Ucok ini dia kembali lagi atau berbalik arah dari timur ke barat sejauh 4 km. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kalau jarak yang ditempuh si Ucok adalah 12 km. Nah, kita lihat Ucok ini dia berapa jarak yang ditempuhnya? Dari barat ke timur 8. Setelah itu dia berbalik lagi, ya kan? Berbalik lagi dari timur ke barat 4 km. Nah, jadi jaraknya adalah 8 km ditambah 4 km sama dengan 12 km. Kita lihat nih, di sini ada perpindahan si Ucok dari dia diam. Nah, dari barat ke timur dia kan 8 km nih. Terus setelah itu dia berbalik arah dari timur ke barat 4 km. Nah, jadi dari posisi awal Ucok sampai dia berhenti itu sejauh berapa? Sejauh 4 km, ya kan? Maka perpindahan si Ucok ini adalah 8 km dikurang dengan 4 km sama dengan 4 km. Dari sini kita mengetahui kalau jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Tetapi kalau misalnya perpindahan itu sangat dipengaruhi oleh arah. Contoh besaran vektor itu adalah perpindahan, ada kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Contoh besaran skalar itu apa? Apa-apa saja, ada jarak, ada volume, ada energi, usaha, panjang, dan lain-lain. Kalau kita gambar nih garis koordinat, di sini X, ya kan, di sini Y, di sini O, titik O. Nah, jadi kalau saya buat nih ada 2 titik, saya buat 2 titik, terus saya buat garis yang menghubungkan dari titik A, B. Ini vektor enggak? Ini enggak vektor. Kenapa? Karena dia tidak memiliki arah. Nah, kalau misalnya saya buat nih tanda panah, berarti ini adalah vektor. Dia arahnya itu dari titik A ke B, ya kan? Kalau misalnya saya buat dari titik O ke A, tanda panah, berarti ini adalah vektor, ya kan? Nah, kalau misalnya O ke B ada arahnya kan? Jadi ini adalah vektor. Nah, A ini adalah X1 Y1. Kenapa? Karena dari posisi awalnya adalah si A, berarti X1 Y1. Nah, kalau B itu X2 Y2, ya kan? Karena posisi akhir itu ada di B. Nah, notasi vektornya adalah ini. Vektor OA. Vektor OA ini kita buat seperti ini notasinya. Ada garis panah di atas. Terus vektor AB dan vektor OB. Oke.
Nah, vektor AB ini sama nggak dengan vektor BA? Nah, enggak. Kenapa? Karena arahnya berbeda, ya kan? Kalau vektor AB berarti arahnya dari A ke B. Nah, kalau vektor BA itu dari B ke A. Jadi vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Nah, vektor posisi itu apa? Vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Contohnya vektor OA. Nah, kalau vektor OA bisa kita tulis dengan vektor A kecil nih. Vektor A kecil. Nah, lihat, ini kan di garis koordinat ya kan. Jadi titik A itu ada di X1, Y1. Bisa juga kita tulis dengan matriks kolom seperti ini. X1, Y1. Nah, bisa juga kita tulis dengan matriks baris, ini X1, Y1. Atau juga bisa kita buat vektor satuan. Di fisika belajar gini kan, X1 I ditambah Y1J. Nah, begitu juga dengan vektor OB. Bisa kita tulis dengan vektor B kecil, X2, Y2 dalam bentuk kolom, X2, Y2 dalam bentuk baris, atau X2I ditambah Y2J dalam vektor satuan. Tadi kita sudah membahas tentang vektor posisi. Nah, sekarang kita membahas tentang vektor non posisi. Vektor non posisi ini adalah vektor AB, ya kan? Nah, kalau misalnya nih kita ke vektor OB nih, mencari vektor OB ini itu tapi melalui titik A. Gimana caranya? Berarti vektor OB sama dengan vektor OA ditambah dengan vektor AB. Nah, dari sini kita bisa buat vektor OB itu kan vektor B kecil ya kan, sama dengan vektor OA adalah vektor A kecil ditambah dengan vektor AB. Nah, di sini bisa kita buat nih vektor AB-nya berapa? Kita bisa cari. Berarti vektor AB itu sama dengan vektor B dikurang vektor A. Nah, jadi dia dibalik gitu kan. Nah, contohnya gini. Contohnya adalah diketahui titik A itu berada di 5,2. X-nya 5, Y-nya 2 ya kan. Dan titik B itu ada di 9,7. X-nya di 9, Y-nya di 7. Ditanya vektor AB-nya berapa? Yuk kita cari. Kita jawab. Nah, kita ambil rumus vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kita masukkan nih, vektor B-nya berapa? 97 ya kan. Kita buat dalam kolom jadi 97 dikurang dengan vektor A. Vektor A-nya berapa? 52. Ya udah, kita kurangin aja. Kita kurangin. 9 kurang 5 berapa? 4. 7 dikurang 2, 5. Jadi vektor AB-nya adalah 45. Itu gampang kan? Oke, sekarang kita akan bahas tentang panjang vektor. Nah, panjang vektor ini contohnya vektor OB. Maka panjang vektor OB seperti ini nih. Ditulis seperti garis mutlak nih dibuat. Nah, kalau misalnya nih kita tarik garis dari titik B, dari titik B ke garis X. Nah, mencari panjang vektor OB-nya gimana? Ini memakai rumus Pitagoras ya kan, mencari sisi miring. Caranya seperti ini. Vektor B sama dengan, ini kan X2 kan di titik B, X2 Y2. Maka panjang vektor OB adalah akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini rumusnya. Karena X dan Y ini kan bernilai positif karena dia di kuadran 1. Contohnya ini, diketahui vektor S adalah 3, 4 dan vektor T sama dengan 12I ditambah 5J. Ditanya panjang vektor S dan panjang vektor T. Nah,
kita jawab nih berapa. Pertama kita ubah vektor T ini dalam bentuk matriks kolom. Jadi vektor T adalah 12, 5. Untuk mempermudah kita jawab, panjang vektor S adalah akar dari X-nya berapa? X-nya 3 kuadrat ditambah Y-nya 4 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5. Gampang kan? Nah, kalau misalnya kita mencari panjang vektor T, gampang aja, langsung aja kita buat akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ya kan? X-nya itu 12, Y-nya adalah 5. Jadi akar 169 adalah 13. Gampang kan? Sampai di sini dulu pembahasan saya di video ini ya. Nantikan video selanjutnya dengan materi vektor berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.